Akhirnya siluman langit Su-75 Checkmate Rusia muncul di dunia. Akhirnya Rusia memperkenalkan secara resmi pesawat tempur siluman ringan bermesin tunggal yang baru saja diciptakan. Pesawat itu ialah Sukhoi Su-75 Checkmate. Dilansir Viva Militer dari media resmi TASS, jet siluman itu diperkenalkan di International Air Show di Max 2021 di Zhukovsky, Rabu 21 Juli. Menurut CEO United Aircraft Corporation Rostec, Yuri Slyusar, Su-75 Checkmate merupakan Sukhoi generasi kelima, tapi bukanlah termasuk dalam versi Su-57. Pesawat ini sangat ganas karena sistem persenjataannya mengadopsi Su-57. Pesawat ini diyakini mampu menghancurkan semua jenis peralatan tempur musuh baik di udara, laut, dan juga darat. Sebab Su-75 Checkmate dilengkapi dengan bom dan peluru kendali rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan rudal anti kapal serta sistem peperangan elektronik. Dalam penampilannya perdana di dunia itu, Rusia langsung menghadirkan wujud asli dari Su-75 Checkmate. Bukan cuma model saja, karena itu pesawat yang ditampilkan sudah bisa terbang dan siap tempur. Menurut Yuri, rencananya untuk militer Rusia Su-75 Checkmate tidak cuma diciptakan, ditunggangi pilot tempur, namun ke depan akan dibuat menjadi pesawat tanpa awak. Kami berharap pasukan kedirgantaraan Rusia akan menunjukkan minat pada platform ini termasuk versi tidak berawaknya, kata Yuri Yusar. Pesawat ini akan diuji terbang pertama kali tahun depan 2022. Di tubuhnya akan disemayamkan mesin canggih Isdeli 30 agar bisa melesat pada kecepatan 2 Mach. Jika uji coba berhasil, maka Rostec akan memproduksi pesawat ini secara besar-besaran pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan pasar militer di seluruh dunia. Dan dari desas-desus yang beredar, pesawat canggih itu dijual dengan harga murah untuk menandingi pesawat siluman buatan Amerika Serikat F-15 Lightning II. Alhamdulillah, rudal-rudal Israel yang sasar Aleppo sukses dilumpuhkan militer Suriah. Pasukan pertahanan udara Suriah menembak jatuh 7 dari 8 rudal yang diluncurkan oleh pesawat tempur Israel selama serangan yang menargetkan provinsi Aleppo di Suriah, kata militer Rusia Selasa 20 Juli. Laksamana Muda Vadim Kulit, Kepala Pusat Rekonsiliasi Militer Rusia di Suriah, mengatakan bahwa 4 jet tempur F-16 Israel menargetkan fasilitas di Tenggara Aleppo dalam serangan Senin 19 Juli lalu. Kulit mengatakan 7 dari 8 rudal yang diluncurkan oleh jet tempur Israel dijatuhkan oleh unit pertahanan udara Suriah yang menggunakan sistem pertahanan udara Pansir S dan Buk M2 yang dipasok Rusia. Satu rudal merusak gedung pusat penelitian ilmiah di Safira. Katanya seperti dilaporkan kantor berita Associated Press Rabu 21 Juli. Seorang pejabat militer Suriah sebelumnya mengatakan dalam sambutannya yang disiarkan oleh kantor berita negara sana bahwa Israel melakukan serangan udara di provinsi Aleppo Senin 19 Juli malam. Dia mengatakan bahwa pertahanan udara Suriah menembak jatuh sebagian besar rudal dalam serangan yang terjadi sebelum tengah malam. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, pemantau perang yang memiliki aktivis di Suriah, mengatakan serangan Israel menargetkan depot senjata milik milisi yang didukung Iran yang beroperasi di wilayah Safira Aleppo. Kelompok itu mengatakan serangan itu diikuti oleh ledakan keras. Depot senjata terletak di dalam pos militer Suriah, kata kelompok itu. Israel telah meluncurkan ratusan serangan terhadap sasaran militer terkait Iran di Suriah selama bertahun-tahun, tetapi jarang mengakui atau membahas operasi semacam itu. Israel khawatir akan kubu Iran di perbatasan utaranya dan telah berulang kali menyerang fasilitas dan konvoi senjata yang terkait dengan Iran yang ditujukan untuk Hizbullah. Rusia telah melancarkan kampanye militer di Suriah sejak 2015, membantu pemerintah Presiden
Bashar Assad merebut kembali kendali atas bagian besar negara itu setelah perang saudara yang menghancurkan. Moskow juga telah membantu memodernisasi persenjataan militer Suriah dan melatih personilnya. Virus jahat Israel targetkan Presiden Prancis Macron. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan 14 kepala petinggi lembaga dan negara diyakini sebagai target dari software mata-mata Pegasus buatan perusahaan Israel NSO Group. Hal itu berdasarkan basis data Pegasus yang bocor. Bersama Emmanuel Macron ada nomor ponsel milik Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Kepala World Health Organization Tedros Ghebreyesus, dan Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan. Perangkat lunak Pegasus biasanya menginfeksi ponsel dan memungkinkan pengguna memata-matai targetnya. Ada 50.000 nomor telepon yang diyakini jadi target Pegasus. Meski masuk dalam list target, bukan berarti nomor ponsel tersebut tidak berhasil diretas. Investigasi mengenai Pegasus dipublikasikan oleh 17 media pada awal pekan ini. NSO Group sendiri membantah aksi tersebut dilakukan perusahaan. NSO mengungkapkan Pegasus ditujukan untuk melawan penjahat dan perusuh. Pegasus hanya tersedia bagi militer, penegak hukum, dan badan intelijen dengan catatan hak asasi manusia yang baik, seperti dikutip dari BBC Rabu 21 Juli. NSO Group juga mengungkapkan software Pegasus tidak dapat disusupkan ke ponsel bernomor Amerika Serikat karena telah dibuat secara teknis tidak memungkinkan. Pegasus juga tidak dapat disusupkan ke ponsel para pemimpin dan diplomat dunia. Perusahaan juga tidak dapat memastikan apakah ada upaya untuk menginstal virus jahat malware ke ponsel mereka, seperti dilaporkan Guardian. Pemantau perang yang memiliki aktivis di Suriah mengatakan serangan Israel menargetkan depot senjata milik milisi yang didukung Iran yang beroperasi di wilayah Safira, Aleppo. Kelompok itu mengatakan serangan itu diikuti oleh ledakan keras. Depot senjata terletak di dalam pos militer Suriah, kata kelompok itu. Israel telah meluncurkan ratusan serangan terhadap sasaran militer terkait Iran di Suriah selama bertahun-tahun, tetapi jarang mengakui atau membahas operasi semacam itu. Israel khawatir akan kubu Iran di perbatasan utaranya dan telah berulang kali menyerang fasilitas dan konvoi senjata yang terkait dengan Iran yang ditujukan untuk Hizbullah. Rusia telah melancarkan kampanye militer di Suriah sejak 2015, membantu pemerintah Presiden Bashar Assad merebut kembali kendali atas bagian besar negara itu.